Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, serta inayahnya kepada kita semua. Semoga di era pandemi COVID ini kita senantiasa diberikan kesehatan, keselamatan, dan juga kebahagiaan. Sholawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di hari akhir. Amin, amin ya robbal alamin. Pada kesempatan ini izinkan saya menyampaikan sedikit kultum tentang indahnya akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saudara-saudariku yang dimuliakan Allah, Rasulullah Muhammad SAW adalah suri tauladan yang baik dalam berbagai hal, termasuk dalam perbuatan atau akhlak. Al-Quran mengakui secara tegas bahwa Nabi Muhammad SAW memiliki akhlak yang sangat agung. Dalam menjalani kehidupan dewasa ini, manusia memerlukan pedoman dan keteladanan sebagai panutan dalam aktivitasnya. Umat Islam hendaknya merujuk pada kepribadian dan akhlak Nabi Muhammad SAW dengan sebaik-baiknya. Dalam perspektif moral, Rasulullah berdakwah dengan mengedepankan akhlak, bukan dengan kekuatan senjata, bukan juga dengan kekerasan, bukan juga dengan cara yang biadab. Yang beliau tonjolkan adalah akhlak mulia dan akhlak yang terpuji. Seperti apakah akhlak Rasulullah? Manakala para sahabat Nabi bertanya tentang kepribadian Rasulullah SAW, istrinya yaitu Siti Aisyah menegaskan bahwa akhlak Rasulullah adalah Al-Quran. Al-Quran yang memang diturunkan di bulan Ramadan mesti menjadi rujukan dan referensi sebagai pedoman hidup kita. Seperti yang Allah firmankan pada Quran surah Al-Ahzab ayat 21. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa zakarallaha katsira. Yang artinya, sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan di hari kiamat, dan yang paling banyak mengingat tentang Allah. Saudara-saudariku yang dimuliakan Allah, secara etimologi, akhlak berasal dari bahasa Arab, yaitu yang merupakan bentuk jamak dari khuluq. Kata tersebut artinya perilaku dan tabiat manusia sejak lahir. Syekh Mahmud Al-Mizri dalam ensiklopedi Akhlak Rasulullah jilid pertama mengatakan bahwa Ar-Raghib memaknai al-khuluq sebagai kekuatan dan karakter yang ditemukan dengan mata batin. Dalam surah Al-Qalam ayat 4, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wa innaka la'ala khuluqin azim, yang artinya, dan sesungguhnya engkau benar-benar berbudi pekerti luhur.
Berbudi pekerti luhur pada ayat ini yaitu maksudnya adalah berbudi pekerti yang luhur tentang agama. Jadi akhlak apa saja yang bisa kita teladani dari Rasulullah SAW? Yaitu yang pertama, ikhlas. Rasulullah SAW terkenal dengan keikhlasannya, terutama dalam beribadah. Ikhlas itu didefinisikan sebagai meniatkan ibadah sehingga hanya Allah semata yang disembah. Ada juga pendapat lain mengatakan bahwa ikhlas adalah membersihkan hati, ucapan, dan juga amal. Saudara-saudariku yang dimuliakan oleh Allah, ada 3 yang harus kita lakukan untuk bisa berbuat ikhlas, yaitu yang pertama, buanglah sifat tamak. Kemudian yang kedua, jauhilah sanjungan dan pujian. Yang ketiga, lakukanlah dengan teguh. Setelah ketiga hal tersebut dilakukan, maka keikhlasan itu nantinya akan muncul. Sebagai umat Islam, sudah sepatutnya mencontoh keikhlasan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Dalam sebuah hadis hasan, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah tidak menerima amal selain apa yang dilakukan secara ikhlas dan mengharap ridho dari Allah. Hadis riwayat An-Nasai. Kemudian akhlak yang kedua yaitu yakin dan tawakal. Yakin dan tawakal adalah akhlak Rasulullah SAW yang patut dicontoh setiap umat Islam dalam menjalankan segala urusan, baik urusan agama maupun urusan dunia. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memerintahkan umat manusia untuk bertawakal kepadanya. Terdapat pada surah Al-Maidah ayat 23, qala rajulani minal ladzina yakhafuna an'ama Allahu 'alaihim madkhulu 'alaihimul baba fa idza dakhaltumuhu fa innakum ghalibuna wa 'alaihi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Artinya, berkatalah 2 orang laki-laki di antara mereka yang bertakwa dan telah diberi nikmat kepada Allah. Serbulah mereka melalui pintu gerbang negeri itu. Jika kamu memasukinya, niscaya kamu menang, dan bertawakallah kamu hanya kepada Allah jika kamu benar-benar orang yang beriman. Rasulullah SAW juga bersabda, sungguh seandainya kalian bertawakal kepada Allah sebenar-benarnya tawakal, niscaya kalian akan diberi rezeki sebagaimana rezeki burung-burung. Rezeki burung-burung yang seperti apa? Mereka yang berangkat pagi-pagi dalam keadaan lapar dan pulang sore harinya dalam keadaan yang kenyang. Terdapat pada hadis riwayat Ahmad, At-Tirmizi, dan Ibnu Majah. Saudara-saudariku yang dimuliakan Allah, akhlak yang ketiga yaitu adalah jujur. Nabi Muhammad SAW memiliki sifat sidik atau jujur. Kejujuran beliau sudah diasah sejak kecil pada saat ikut berdagang bersama pamannya yaitu Abu Thalib. Kejujuran adalah salah satu bukti keimanan seseorang. Kejujuran akan mengantarkan hidup menuju ketenangan. Dalam sebuah hadis yang berasal dari Abu Muhammad Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib meriwayatkan bahwa aku menghafalkan sabda Rasulullah SAW, yaitu tinggalkanlah apa yang meragukanmu dan apa yang tidak meragukanmu. Sesungguhnya kejujuran lebih menenangkan jiwa, sedangkan dusta menggelisahkannya. Terdapat pada hadis riwayat At-Tirmizi dan Ahmad. Setidaknya ada 3 macam kejujuran, yaitu jujur dalam
ucapan, jujur dalam perbuatan, dan jujur juga dalam niat. Yang keempat yaitu amanah. Amanah adalah akhlak Rasulullah SAW yang paling menonjol. Beliau dikenal sebagai sosok yang jujur dan amanah atau dapat dipercaya, baik sebelum diutus menjadi rasul maupun setelah diutus menjadi rasul. Hal itulah yang menjadikan masyarakat Arab memilih beliau untuk menjaga barang titipan mereka. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjadikan amanah sebagai sifat yang melekat pada setiap nabi. Dalam surah Al-An'am ayat 90, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ulaika alladzina hadallahu fabihudahu muqtadih qul la as'alukum alaihi ajran wa illa dzikra lil alamin. Yang artinya mereka itulah para nabi yang telah diberi petunjuk oleh Allah, maka ikutilah petunjuk mereka. Saudara-saudariku yang dimuliakan Allah, berdasarkan pada ayat tadi, Allah telah memerintahkan kepada seluruh manusia untuk mengikuti jejak para nabi. Untuk itu, sebagai umat Islam, sudah sepatutnya bersungguh-sungguh dalam menunaikan amanah yang telah dititipkan Allah dan mengikhlaskan niat karena Allah semata. Kemudian yang kelima, akhlak yang dapat kita teladani pada Rasulullah yaitu murah senyum dan selalu ceria. Rasulullah SAW adalah sosok yang murah senyum dan selalu ceria. Beliau juga selalu mengeluarkan perkataan yang baik. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa perkataan yang baik akan menaikkan derajat di surga. Rasulullah SAW bersabda, dan yang termasuk mengangkat derajat adalah perkataan yang baik, menyebarkan salam, memberikan makan, sholat malam saat manusia dalam keadaan tidur. Hadis riwayat Ahmad dan disahihkan oleh Al-Allamah Albani dalam Sahih Al-Jami'. Orang yang memiliki senyuman hangat, perkataan yang baik, selalu ceria adalah orang yang akan selalu dirindukan dan sangat dicintai. Adapun buah dari bermuka ceria adalah menumbuhkan kecintaan terhadap sesama kaum muslimin, menumbuhkan kenyamanan saat bertemu secara sesama muslim, mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengikuti Rasulullah SAW. Saudara-saudariku yang dimuliakan Allah, meneladani akhlak Rasulullah SAW merupakan salah satu bentuk ketaatan kepada beliau. Akhlak terpuji adalah salah satu cara yang paling utama untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah kultum yang dapat saya sampaikan. Semoga senantiasa mengingatkan kita untuk selalu meneladani akhlak Rasulullah SAW. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat dan bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Apabila ada kesalahan atau perkataan saya yang kurang berkenan di hati, saya mohon maaf karena kesalahan adalah murni dari saya pribadi dan kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirul kalam, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.